Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas itu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Dadah. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Terima kasih. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Bye-bye. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk menyaksikan semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Good job. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bye-bye.
Shalom adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kak Teddy, Kak Yose. Boleh mungkin mengucapkan selamat hari Minggu juga ya buat papa mamahnya. Selamat hari Minggu Pak, selamat hari Minggu Ma, gitu ya. Oke, kita udah siap untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya udah pada mandi belum? Kak Teddy udah mandi belum? Sudah dong Kak. Iya dong, aku juga. Kak Yose? Ketawa-ketawa belum kayaknya nih. Iya dong, udah pada mandi ya, udah pada seger. Kita sama-sama mau datang sama Tuhan, beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Mana suaranya? Belum kedengeran nih kayaknya kan tadi. Iya. Adik-adik siap? Oke, semuanya siap untuk memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, KASIH. Semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama mau pakai gerakan ya. Kasih, 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 KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay, Tuhan Yesus mengasihi Kak Teddy, Kak Yose, dan adik-adik semuanya di rumah. Oke, masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan gak Kak Teddy? Semangat dong Kak. Masih semangat adik-adik? Kak Yose masih semangat? Masih. Oke, kita sama-sama akan memuji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan Yesus adalah pokok dan cara. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita
kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita akan berbuah ya Kak Teddy ya. Iya, benar. Buah-buahnya pasti yang baik-baik. Misalnya apa nih Kak Teddy? Buah apa nih? Buah-buah roh yang akan kita hasilkan dalam Tuhan. Sukacita, ya suka menolong, kasih. Tadi seperti lagu yang kita nyanyikan tadi adik-adik. Jadi tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita, namun sebelumnya kita akan nyanyikan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan, menyerahkan hati kita, pikiran kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajar
semuanya. Apa kabarnya semuanya? Sungguh amat baik ya. Iya. Nah, sebelum kita mau memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini karena Engkau telah mengumpulkan kami secara virtual untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, siapa yang udah semangat dengerin firman Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Udah ya, udah pada siap ya. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu kalian tema besarnya hari ini adalah bekerja bagi Yesus atau melayani Yesus. Nah, nas Alkitab hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 20. Sekali lagi ya, nas Alkitabnya diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dicatat ya adik-adik, nanti adik-adik bisa baca atau minta mama papa bacain. Boleh ya, supaya kalian tahu full ceritanya. Oke, nah sekarang kakak mau menyampaikan cerita firman Tuhan, yaitu perumpamaan tentang talenta. Ada yang tahu nggak cerita ini tentang apa ya? Talenta apa ya kira-kira? Perumpamaan itu seperti cerita adik-adik. Jadi ini adalah permisalan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, permisalan tentang talenta. Talenta itu sendiri adik-adik itu adalah mata uang. Ada yang tahu mata uang apa? Iya benar, mata uang tuh seperti kalau di kita tuh namanya rupiah, atau kalau misalnya di Amerika namanya dolar, atau di Jepang namanya yen. Nah kalau misalnya di zaman dulu ada talenta. Nah kakak mulai ya ceritanya. Semuanya coba duduk manis dan siap mendengarkan. Oke? Oke. Nah pada suatu hari adik-adik, seorang laki-laki yang berstatus tuan. Jadi kita panggil aja si tuan ya. Si tuan ini mau berpergian jauh adik-adik. Mau perginya kemana ya? Kakak juga gak tahu, mungkin bisa pergi ke Amerika. Bisa pergi ke Cina. Terus bisa pergi ke Itali. Gak tahu ya adik-adik, soalnya gak ditulisin di Alkitab. Nah pokoknya mau berpergian jauh sekali. Nah tuan ini menitipkan sejumlah uang, yaitu talenta itu. Nah dipanggilnya lah hamba-hambanya. Hamba-hamba tuan itu pun menghadap dan tuan itu pun memberi hamba A. Kita panggil aja ya, tiga hamba ini adalah hamba A, hamba B, hamba C. Hamba A, hamba B, hamba C ya. Nah di hamba A, hamba yang pertama, ia memberikan 5 talenta. Terus untuk hamba yang B ya, hamba kedua adalah hamba B, dia memberikan 2 talenta. Untuk hamba C, dia memberikan 1 talenta. Udah pada inget ya? Ada yang hamba A 5 talenta, hamba B 2 talenta, hamba C 1 talenta ya. Adik-adik diinget-inget ya supaya gak lupa, oke? Nah sesudah diberikan, tuannya ini berharap talenta ini dapat dikembangkan, dapat dijalankan supaya mendapatkan laba yang diinginkan oleh tuannya. Nah lalu tuannya pun pergi jauh dan ditinggalkannya lah hamba-hamba itu untuk menjalankan uangnya.
Lalu hamba yang A yang mendapatkan 5 talenta, ia pun ingin sekali menyenangkan tuannya. Sehingga ia pun bekerja keras lalu memberikan yang terbaik ya adik-adik untuk menghasilkan laba 5 talenta lagi. Dan ia pun berhasil adik-adik untuk menghasilkan 5 talenta sebagai laba. Nah lalu untuk hamba yang B yang mendapatkan 2 talenta, ia juga sama seperti hamba yang punya 5 talenta tadi. Ia pun bekerja keras karena ia ingin menyenangkan tuannya. Ia pun memberikan yang terbaik dan ia pun mendapatkan hasil 2 talenta lagi. Mendapatkan laba 2 talenta lagi. Adik-adik. Dan menurut kalian hamba yang C tadi yang mendapatkan 1 talenta, ia sama nggak sama 2 hamba yang dapat 5 dan 2 talenta tadi? Bekerja keras gak ya? Memberikan yang terbaik gak ya? Ada yang tahu nggak gimana kelanjutannya? Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Oke, kakak lanjutin deh ceritanya. Jadi hamba yang ketiga ini ya, hamba C tadi yang kakak bilang yang dapat 1 talenta, ia memilih untuk menggali lubang, sebuah lubang, lalu menimbunnya, memasukkan talenta itu ke dalam lubang itu, lalu menimbunnya dengan tanah. Aduh, adik-adik, dia sangat ketakutan katanya dalam Alkitab, dan dia mungkin merasa tidak bisa untuk menjalankan 1 talenta ini adik-adik. Padahal kan udah dikasih tanggung jawab ya adik-adik sama tuannya, tapi dia gak mau ngelakuin untuk menjalankan, mengembangkannya menjadi menghasilkan laba adik-adik. Nah akhirnya pun tuan setelah beberapa lama kemudian tuannya pun kembali. Tuannya kembali dan ia pun segera memanggil hamba-hambanya. Dan ia pun menagih nih adik-adik. Mana, ini permisalan ya adik-adik, mungkin dalam bahasa sehari-hari. Mana laba dari talenta yang telah kuberikan kepadamu. Nah terus pertama-tama tuannya hamba yang A yang mendapatkan 5 talenta pun maju. Ia pun berkata, Tuan, aku sudah menyelesaikan tugasku untuk menghasilkan laba dari 5 talenta dan menghasilkan laba 5 talenta. Sehingga semuanya pun sudah berhasil, sudah terselesaikan. Nah, tuannya pun senang adik-adik karena si hamba 5 talenta ini mendapatkan laba yang ia inginkan. Lalu di dalam Alkitab di Matius 25 ayat 21 tuannya berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, yaitu tanggung jawab yang kecil ya adik-adik. Lalu aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, dari Matius 25 ayat 21 tadi adik-adik bisa dilihat ya, kalau misalnya tuannya itu sangat senang adik-adik saat hamba 5 talenta ini menjalankan tugasnya dengan baik, tanggung jawabnya dengan baik adik-adik. Nah, giliran nih sesudah pergi hamba 5 talenta, lalu majulah hamba yang memiliki 2 talenta. Nah, hamba 2 talenta itu pun, hamba B tadi, hamba 2 talenta itu pun berkata, Tuhan, inilah hasil dari talenta yang aku jalankan. Saya mendapatkan 2 talenta sebagai laba. Wah, adik-adik, sama seperti
5 talenta tadi, tuan itu pun sangat senang dengan hasil kerja kerasnya ya adik-adik. Nah, sudah itu tuannya itu pun berkata kembali sama seperti hamba yang 5 talenta tadi. Maka kata Tuhan itu kepadanya, ayat 23, Matius 25 ayat 23 ya adik-adik. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wah, sama ya seperti hamba 5 talenta tadi, bahwa tuannya pun ikut senang karena mereka menjalankan tugasnya dengan baik adik-adik. Nah, menjalankan tanggung jawabnya dengan setia juga adik-adik ya. Nah, tibalah saat dimana hamba 1 talenta pun maju. Ia pun melaporkan bahwa ia pun berkata begini. Tuan, karena aku tahu kalau engkau adalah hamba yang kejam dan mengingini laba dari talenta tersebut. Tapi aku terlalu takut sehingga aku pun menguburnya dalam tanah. Wah adik-adik, kira-kira gimana reaksi dari tuannya ya? Ada yang tahu nggak? Ya, tuannya tidak senang ya pasti adik-adik. Karena hamba 1 talenta ini tidak menjalankan talenta yang sudah dipercayakan kepada dia. Ya adik-adik, ya ampun, kalau misalnya kakak jadi tuannya juga pasti gak seneng ya adik-adik. Karena udah dikasih tanggung jawab, kok gak dikerjain gitu ya adik-adik. Gak setia namanya ya sama tuannya. Nah, tuan itu pun sangat marah adik-adik. Nah, dan tuannya itu pun berkata, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ia pun marah adik-adik dan ia menyuruh hamba yang lainnya untuk membawa hamba 1 talenta ini untuk dihukum adik-adik. Waduh adik-adik, kira-kira adik-adik mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat? Yang pasti hamba yang baik ya. Kalau hamba yang jahat nanti dihukum. Aduh, gak enak ya kalau dihukum ya. Dan kita juga jadi tidak setia dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan ya adik-adik. Nah, adik-adik, cerita ini adalah sebuah cerita perumpamaan, ilustrasi yang diceritakan oleh Yesus. Dia ingin kita tahu bagaimana cara menjadi hamba yang baik. Nah, gimana kalau kita posisikan diri kita sebagai hamba dan Tuhan Yesus sebagai Tuan di perumpamaan tentang talenta tadi. Nah, mungkin kalau misalnya kita menjadi hamba yang baik, kita mau setia untuk menjalankan apa tanggung jawab atau apa sesuatu yang telah diberikan untuk kita. Contohnya apa ya Kak? Aku bingung deh, hamba yang baik harus ngelakuin apa untuk Tuhan Yesus. 1. Melayani Tuhan dengan semua yang telah Tuhan berikan. Misalnya, kalian udah dikasih telinga untuk mendengar. Ya, mendengarlah dengan baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Jangan dengerin kata-kata iblis ya. Jangan dengerin kata-kata iblis kalau suruh udah bohong aja. Enggak ya, enggak. Kalau mau jadi hamba yang baik, kita harus mendengarkan kata-kata Tuhan. Kalau kata Tuhan gak boleh bohong, kalian tidak boleh bohong.
Nah, untuk contoh kedua, mungkin kalian punya bakat untuk menggambar. Nah, kalian memakai bakat, kalian mengembangkan bakat itu dan menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Itu adalah termasuk melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dan tentunya kita setia kepada Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kita untuk menjalankan apa yang telah diberikan kepada kita. Nah, untuk hamba yang jahat, mungkin kalian bingung juga. Hamba yang jahat emang kayak gimana sih, Kak? Kayak yang perumpamaan yang tadi ya, yang tidak mengerjakan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Misalnya nih, kalian udah punya kaki untuk berjalan, tetapi kalian mager. Kalian tahu mager? Males gerak. Nah, kalau kalian males gerak, padahal kalian punya kaki untuk berjalan, untuk mengambil minuman atau mengambil makanan kalian, misalnya di meja itu kalian tinggal jalan ya, tapi kalian males. Kan itu sama aja kayak melalaikan melalaikan apa yang telah Tuhan berikan. Istilahnya kayak tidak mempergunakan apa yang Tuhan berikan untuk kita. Padahal Tuhan udah memberikan berkat, udah memberikan kaki yang lengkap untuk kita untuk berjalan. Misalnya untuk contoh yang simpel lagi untuk hamba yang jahat. Kalau misalnya kalian punya bakat untuk penyanyi, tapi kalian tidak mau menyanyi karena kalian gak mau nyanyi karena kalian misalnya apa ya? Misalnya kalian gak suka, atau misalnya kalian tidak mau mengembangkan itu dengan baik. Itu sama aja kayak hamba yang satu talenta ya, yang hanya mau menguburkan talentanya dan tidak bertanggung jawab untuk menjalankan talenta yang sudah Tuannya berikan. Jadi adik-adik, dari sini kita belajar untuk setia terhadap tanggung jawab dan sesuatu yang telah diberikan dari Tuhan untuk kita. Kita pergunakan dengan baik, kita jalankan tanggung jawab kita dengan baik. Misalnya tanggung jawab, kita harus membereskan mainan kita setelah kita main. Nah, kita menjalankan tanggung jawab itu dengan baik ya adik-adik, dengan setia, dan itu pun sudah termasuk melayani Tuhan karena kita telah menjalankan tanggung jawab kita adik-adik. Nah, segitu dulu dari kakak. Untuk ayat hafalan, kita buka yuk sama-sama di Matius 25. Matius 25 ayat 21. Kita baca bareng-bareng ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, itu ayat hafalan untuk kalian adik-adik, dihafalin, oke? Nanti kalau misalnya kalian kalian bisa kirim video menghafal ayat hafalan ke guru sekolah minggu kalian, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri semuanya, kita mau tutup semuanya dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk setia dalam menjalankan tanggung jawab kami Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjalankan tanggung jawab kami dengan baik dan setia kepada Engkau dan bisa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Amin. Nah, segitu dulu ya cerita firman Tuhan hari ini. Semoga kalian bisa tetap ingat supaya tetap setia dalam menjalankan tanggung jawab kalian. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.